Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampun Insinyur Roni Mangoy MSI. Tugas mata kuliah Pancasila dengan nama Putri Romaita Tagalung NIM 2003110831 Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila saya. Pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarat. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Munculnya permasalahan yang mendarat di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang mewujudkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah dekadensi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah terorisme. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila. Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 2. Misi pendidikan Pancasila. 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan integrasi atau disiplin ilmu sintetik. C. Menggali sumber histori, sosiologi, politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber histori pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. 2. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami dengan ilmu tentang kehidupan antara manusia. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilahnya yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau perwarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah leitmotif dan light star, dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan. Mendeskripsi esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila dalam kajian secara bangsa Indonesia. A. Pancasila sebagai dasar negara. B. Pancasila sebagai ideologi negara. C. Pancasila sebagai sistem filsafat.
D. Pancasila sebagai sistem etika. E. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bab 2. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelumnya periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembukaan ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 5. Kesejahteraan yang sosial. 6. Ketuhanan yang berkedaulatan. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengumumkan dalam sidang PBU-PKI kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Jakarta itulah terdapat perumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pencabutan perwakilan. 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa pentingnya lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 ketika itu Soekarno-Hatta dan Raziman Wedeyiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagai yang pernah dijanjikan. Menanyakan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila atau ketuhanan kemanusiaan, persatuan kerakyatan, keadilan sosial, sosiologis tentang ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu sekarang. 3. Sumber politik Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dan kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Argumen tentang mendeskripsi esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila pada hakikatnya merupakan philosophical groundsland dan Weltanschauung. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa hasil survei yang dilakukan Kompas yang diiris pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebut sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% respon berusia 46 tahun ke atas salah menyebut sila Pancasila. Bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo tahun 1975 ayat 23 sampai 25, negara adalah salah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tersebut.
Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu: 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. 2. Unsur manusia atau umat. 3. Unsur organisasi atau tata kerjasamaan atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lainnya, yaitu unsur deklaratif, dan hal ini mengakuan dari negara lain. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa atau binatang bangsa satupun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara makanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, atau Rechtsstaat, cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, filosofi Grundlagen, dasar filsafat negara. A. Menanyakan alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal. Meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahiran di tempat dengan proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, tim pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR berperiode 2009 sampai 2014, 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan negara menurut alam Pancasila sebagai berikut. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengajikan ketentuan dalam pasal ayat 2 dan di dalam pasal 36A pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusionalis. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Mendeskripsi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara ada dua, yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Notonagoro atau 1982 ayat 24-26 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stand foundation. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang 1945 dikristalisikan dalam wujud pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya. Bab 4. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi penegara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara, Sastra Prateja tahun 2001 ayat 43, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berprioritas pada tindakan dan ide organis menjadi suatu sistem yang teratur. Serjanto tahun 1941 ayat 47, ideologi adalah hasil represi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mulyarto tahun 1991 ayat 239, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dengan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikiran ideologi sebagai berikut. B. Menanyakan alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Satu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunis bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalis yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawanan, rasa cinta tanah air, dan terwujudnya pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politik Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk bersemangat
toleransi antar umat beragama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam mendahului kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahului pengambilan keputusan bersama musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena menyalahguna kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dia membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, orpol, dengan organisasi masyarakat atau ormas. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, pertarungan ideologi antar negara, superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembang pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penentuan warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskripsi moral. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bab 5. Pancasila sebagai sistem etika. Menelusuri konsep esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau etiros, yang artinya kebiasaan, adat istiadat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu yang membahas segala sesuatu yang biasa dilakukan atau kebiasaan. Dalam hal ini, tata cara hidup yang baik dan diwariskan turun-temurun dalam arti luas. Etika merupakan ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Ciri-ciri etika. Etika tetap berlaku atau berjalan tanpa orang lain disaksikan. Etika ini bersifat absolut atau mutlak. Etika ini memandang dari sudut pandang manusia. Etika berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette, yang mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contohnya, makan dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Kode etik. Kode etik adalah sistem norma nilai dan aturan profesional secara tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak benar bagi profesional. Contohnya kode etik. Sebagai jurnalis harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu tidak membuat berita bohong maupun fitnah dan lain-lain. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika tertarik dengan masalah atau problem yang dihadapi bangsa Indonesia. 1. Korupsi. Banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. 2. Terorisme. Terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat
merusak semangat toleransi dan dalam kehidupan antara umat beragama. Ketiga, HAM asasi manusia. Masih terjadi pelanggaran HAM dalam kehidupan dan bernegara. 4. Kesenjangan sosial. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum yang masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Keenam, kewajiban membayar pajak. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Mengapa diperlukan Pancasila sebagai etika? 1. Dekadensi moral, artinya penurunan moral yang menandakan kehidupan generasi muda. Kedua, korupsi akan bersimak rajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kewajiban membayar pajak, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, HAM. Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia tidak ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis Orde Lama. Pada zaman ini, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundsland atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup bangsa. Orde Baru, pada zaman ini Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penantaraan 4P dan institusionalkan dalam wadah BP7. Reformasi. Pada era ini Pancasila sebagai sistem telah tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etik politik. Salah satu bentuk pelanggaran bentuk politik adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. D. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika Orde Lama. Tantangan pada zaman ini berupa sikap otoriter dalam pemerintahan tidak sesuai dengan etika Pancasila. Orde Baru, tantangan terhadap sistem etika Pancasila zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Era reformasi. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip normal. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terhadap pada actus homini, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Hakikat sila persatuan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etik yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belakang atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau spiritual etis. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dalam inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Bab 7.
Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada berbagai jenis pemahaman. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri keadaan hal sebagai berikut. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas masyarakat, dan cita-cita rasa keadilan. B. Menanyakan alasan diperlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembang iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal berikut. 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pihak perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembang iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis atau konsumerisme, gaya hidup kemewahan. Siap. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terletak dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencerdasan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dari berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah perguruan tinggi. D. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirumut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan otoritas ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1991 mengungkapkan hal ini sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-wahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berwitunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemanusiaan itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang menjadi ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber histori Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil presentasi saya, terima kasih.